Ayo, ayo, kita ini aja. Nah, Kartu udah di ini, udah di dekat. ada. Kita mah Itu ini aja, modal. bikin aja. Nanti kalau ada yang nanya paling Nah, oke. bentar. Jadi kita mau bahas apa nih sekarang? Nah, oke, itu judulnya play apa? Sorry, play, learn, and happy ya. Ada Happy, happy ya. ya Jadi bermain, bermain, eh, belajar, belajar, bahagia. dan Ya, bahagia ya. Oke, ini merupakan satu kesatuan yang memang harus ada ya, ya Kang Fikri ya. Ketika ya kita betul. belajar, kita pun harus happy, harus senang dan harus bahagia. Nah, kenapa tidak? Ketika kita sambil bermain, kita juga bisa sambil belajar dan tentunya kita happy ya. Ya, benar banget. Oke, oke, oke. Jadi gimana? Ya, Ini untuk kita langsung dengan kreator Lindung Card Game-nya, Kang Fikri. oke, ya. Sehat-sehat Kang Ya, Fikri? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Eh, Biasa ini pembelajaran jarak jauh banyak maknanya ya, Betul, betul, dan betul. banyak banget hal yang bisa dipelajari di masa-masa sekarang kayak gitu. Betul. Jadi selama pembelajaran di rumah ngapain aja nih? Khususnya BK ngapain aja nih? Oh, itu topik dari kemarin ya. Ya Iya, iya. biasa sebenarnya. Kalau kemarin bikin modul, kebetulan di sekolah lagi ngembangin modul juga, modul pembelajaran sosial emosi, tapi digamifikasi kayak gitu. Jadi dibikin di Ah, stage sehingga nanti belajar tuh lebih menarik lagi. Jadi kalau di BK itu saya konsepnya adalah gamifikasi game kayak gitu. Makanya sekarang juga akan banyak game bahas ya. tentang game di seperti itu. Betul. Oke. Oke, berarti memang ketika ditanya BK ngapain aja teh, realnya banyak banyak yang dikerjakan ya. Salah satunya tadi sama Kang Fikri itu kan pengembangan program dan lain-lain ya. Eh, Ya, itu mungkin akan jadi satu juga nanti pengembangan program ke depannya ya. Kang Fikri kita bisa kolaborasi lagi terkait pengembangan apa saja sih yang bisa kita jual tentunya ya dan bernilai pemasukan lah buat kita. Oke, Kang Fikri langsung saja nih. oke Bu, Ini ada ketika, ada Bu Hasti. waduh Ini Bu Hasti. ada Assalamualaikum. Bu ada Bu Hasti ini Hasti guru ya. BK saya. Saya Oh, nggak akan bisa sekarang nggak akan bisa lulus ke BK kayaknya kalau nggak ada Bu Hasti. Bu Hasti ya. Karena Bu Ya, Hasti betul betul. berpengaruh buat hidup saya. Bu Hasti Betul nama Mas. Mudah-mudahan jadi amal untuk guru-guru kita ya Kang Fikri ya. Kita juga ada Oke. bagus ya. Ini rekanan kita nih. Bagus. Ada saya juga, ada Bagus, ada teman saya juga, terus ada Ya. Ibu, kemudian ada Desta, Desta sama Sania ini siswa saya juga. Kebetulan banyak Ya. ngobrol sama saya, Desta, terutama Desta sih ya. Oke. Yang mudah-mudahan ini mudah-mudahan bisa kita bermanfaat ya Kang ya Ya untuk betul. teman-teman kita seprofesi atau bahkan di luar profesi kita khususnya bimbingan konseling. Oke, Kang Oke. Fikri, ini ketika tadi ditanya BK ngapain aja sih? Ini merupakan salah satu jawaban ya dari Kang Ya, Fikri mewakili mungkin guru BK yang lainnya bahwa BK ngapain aja sih? Bisa loh ternyata BK itu membuat sebuah modul dan kita bisa menjual belikan itu modul itu ya Kang ya. Dan insya Allah di sini ada potensial pun berkomitmen untuk ayo kita bersama-sama dalam pengembangan apa ya pengembangan keprofesian kita tentunya untuk uh, pengembangan diri kita dan bernilai jual juga ya Kang Fikri ya. Oke, Kang Fikri, ini ada sebuah kartu di saya itu ada kartu yang sudah kita sering bicarakan ya Kang ya. Ada Lindung Card Game. Nah, bisa Kang Fikri jelaskan dulu secara singkat apa sih Lindung Card Game ini? Barangkali kan dari kemarin kan banyak tuh yang masih bertanya-tanya, Pri, apa sih Lindung Card Game itu? Oke, bangga Kang Fikri. Oke, sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang buat teman-teman semua, rekan seprofesi, sahabat-sahabat semua, dan juga rekan-rekan yang tidak bisa saya sebutkan semuanya. Juga ada guru saya, Bu Hasti. Jadi
kalau kita ditanya Lindung Card Games itu apa sih, yang jelas secara rinci ya Lindung Card Game itu alat pembelajaran edukasi yang temanya itu bullying, itu definisi singkatnya. Tapi kalau kita amati lagi, jadi Lindung Card Game ini adalah suatu media yang dimana kita bisa menyampaikan edukasi tentang bullying, kemudian dimana kita bisa mencegah bullying melalui game based learning. Atau misalnya kita ingin menangani kejadian-kejadian bullying di sekolah, tapi pendekatannya bingung mau kayak gimana. Nah, salah satunya Lindung bisa jadi solusi kayak gitu, biar kita nggak canggung, biar kita bisa ngedekatin siswa, dan juga kita bisa memberikan istilahnya jadi tanpa harus memaksakan dia harus tahu, dia bisa punya pengalaman gitu. Itu singkatnya sih, jadi ada pengalaman bermain, kemudian dia belajar di sana, dan nanti juga ada pengungkapan masalah yang dihadapinya, atau apakah dia pernah jadi pelaku, atau pernah jadi penonton, atau pernah jadi korban kayak gitu sih. Itu Free, itu singkatnya dulu. Itu pembuka ya. Oke. Ya, ini emang singkatnya Lindung. Ini, aduh, ini teman kita ya. Oke, jadi singkatnya Lindung Card Game itu apa ya? Edukasi ya, edukasi tentang bullying. Barangkali nanti kita menemukan sebuah kasus, atau mungkin ada kasus juga di sekolah kita terkait tentang bullying. Ya, ini bisa lah. Salah satu media menggunakan sebuah kartu dan sebuah permainan juga tentunya ya. Oke Kang, ini pernah diuji cobakan atau pernah dimainkan dengan mungkin dengan siswa atau dengan teman-teman yang lain? Ya pernah ya, pada prinsipnya ketika kita membuat sebuah game, kalau saya dalam pembelajaran BK gitu ya, itu perlu ada yang namanya prototype dulu. Jadi prototype ini dibentuk dari awal, saya dulu bikin pakai Microsoft Word. Dulu desainnya ngambil dari Google, kemudian referensinya dari jurnal, dari buku juga, dan lihat dari pengalaman juga. Dan saat itu juga saya coba rancang. Ya biasa ya, perlu ada effort yang besar sih memang ketika harus print, ngegunting satu-satu, dan memainkannya. Dan ini udah diuji cobakan, sebelumnya udah playtester juga ke siswa SMP, siswa SD, kemudian ke orang dewasa, kayak gitu. Dan kalau orang dewasa lebih ke playtester bahwa apakah permainan ini cocok buat anak-anak atau misalnya bisa diterapkan oleh orang dewasa juga. Orang dewasa juga ya. Cuman kalau untuk Lindung Card Game ini karena udah jadi nih, nah ini udah playtest juga dengan siswa dan juga dengan teman-teman yang lainnya seperti itu. Jadi produk itu udah saya mainkan juga kayak gitu. Jadi ini juga salah satu model belajar BK gitu ya, model kita bisa mengedukasi atau kita bisa bullying prevention, tapi tanpa kita harus menceramahi kayak gitu. Kita pakai pendekatan game based learning supaya apa? Supaya kan kalau pendekatan ceramah kadang anak ngantuk, kadang anak itu mungkin udah tahu sebenarnya bullying itu apa, tapi secara dalam mungkin dia belum begitu mengetahui. Nah, dengan Lindung Card Game ini, dengan pendekatan game based learning, ini akan sangat mengena ya, karena ada pengalaman bermain, kemudian di sana ada juga interaksi, dan juga ada kesenangan kayak gitu. Dan biasanya kalau udah ada kesenangan, di sana ada kebahagiaan di antara teman-temannya. Ini juga menariknya, saya pernah ini diuji cobakan ya, dimainkan dengan para pelaku. Jadi yang suka orang-orang yang seneng ngebully, saya main gitu. Memang kelihatan ya pada saat main tuh, kelihatan ya ketika ada temennya yang kalah tuh diejek kayak gitu. Kemudian ketika ada temennya yang misalnya kena zong, diejek juga. Nah itu kan sebenarnya mereka sedang kita sedang melihat, oh ini mereka lagi melakukan bullying. Tapi pada saat misalnya mereka baca kategori bahaya bullying, nah depresi, nah di sana ada efek juga gitu, oh ternyata bullying itu bahaya juga. Dan alhamdulillah semakin lama semakin berangsur bullyingnya bisa menurun ya, meskipun mungkin kadang juga dilakukan, tapi kita jadi guru BK harus tetap ingat-ingat ke pelakunya. Pun sama halnya dengan korban kayak gitu, korban bully juga nggak harus kita kasihanin aja gitu, tapi kita tingkatkan daya kritisnya kayak gitu supaya dia percaya diri dan dia bisa melawan, dalam artian dia bisa meningkatkan kepercayaan dirinya dan dia berani kayak gitu. Seperti itu, Pak Afri. Oh ini ada Kang Idat. Ada guru kita nih. Ada Pak Idat, ada Kang Sidik juga ini. Masya. Ini ada guru-guru kita ya, Kang Fikri ya. Mohon izin para guru. Oke, berarti ini kartu sudah di mainkan juga ya, bahkan dengan para pelaku bullying ya Kang ya.
Iya, betul. Tapi Nah, saya nggak ngejudge ya. Jadi pelaku bullying itu orang-orang yang jahat seperti apa. Tapi justru ya, pelaku juga harus berlaku gitu. Jadi karena mereka juga siswa, mereka juga manusia, mereka juga perlu kita edukasi dan kita raih hatinya supaya mereka juga tahu kalau bullying itu nggak baik kayak gitu seperti itu. oke, berarti ada pelaku bullying, terus ada korban ya, sama Ya betul. ini ada apa aja sih komponen kartunya? Kayak tadi kan Eh, ada beberapa komponen ya kalau nggak salah ya. Bisa ya dijelaskan kalau mungkin? ya komponen kartu ini spoilernya via suara aja ya. Gambarnya disembunyiin dulu supaya pada penasaran. Jadi untuk komponen Saya kartunya. megang ini. Ya, jadi untuk komponen kartunya kurang lebih di situ ada 10 kategori dari pendalaman materi bullying. Ada di sana ada mencegah bullying, kemudian bahaya bullying, kemudian ada pelaku bullying, penonton bullying, tempat terjadi bullying, kemudian ada juga bullying verbal, bullying fisik, cyberbullying, bullying sosial, dan satu lagi adalah eh, tadi ini apa? Penyembuhan korban bullying. Jadi ada 10 kategorinya. Nah, dari 10 ini ada sub-subnya. Jadi ketika kita bermain ini tuh tidak hanya mempelajari si kategorinya, tapi ada sub-sub kategori untuk memperdalam apa yang dimaksud dengan mencegah bullying, apa saja bagiannya. Jadi lebih mendalam dan supaya ketika bermain itu sambil ada informasinya, karena di kartu itu tidak hanya ada kategori dan gambar saja, tapi di sana juga ada value lebih di informasinya. Kayak misalnya mencegah bullying, laporkan, misalnya itu ada, oh ya itu misalnya bullying fisik. Nah itu bullying fisik misalnya itu menendang. Nah berarti kan menendang itu gambar ya, tapi kalau misalnya orang lihat gambar doang, nggak ada penjelasannya kan bisa interpretasinya salah gitu. Makanya ada penjelasan bahwa apa itu yang dimaksud bullying menendang. Maka di sana kita ada himbauan bahwa nggak baik loh, nggak boleh loh kalau kita nendang kepala orang, kita nendang orang dengan sembarangan karena kita kesel kayak gitu. Dan ini juga sebenarnya selain itu juga nanti ada buku panduannya dan nanti juga ada boxnya ya seperti itu. Jadi kartu ini memang bisa juga dimainkan oleh anak usia SD kelas akhir ya, SMP dan SMA kelas awalnya. Tapi bisa juga dimainkan di keluarga. Bisa dengan teman sebaya. Kalau untuk anak-anak usia misalnya usia TK itu sebagai flashcard aja gitu, pengenalan aja kalau bullying itu apa aja, kemudian apa yang tidak boleh dan apa yang kita harus lakukan. Jadi ini menyeluruh, tapi sasaran utamanya adalah kita di anak-anak sekolah karena kalau core bullying di sini adalah core di sekolahnya. Gimana kalau kan di sana ada tempat terjadi bullying, kan tidak hanya sekolah ya, ada di kantor, ada di tempat bermain, dan ada di sosial media. Nah, di sini ingin menyoroti dulu di sekolahnya, meskipun ketiga tempat yang lain itu berkaitan kayak gitu sih. Itu kurang lebih gambaran dari apa sih isi dari Lindung Card Game itu kayak gitu. Dan di sana juga Oke. selain ada kartunya, ada additional cards atau kartu tantangannya Kartu supaya mode ketika ya? bermain ya kartu mode, jadi mainnya tuh nggak cuman flat, cuman melengkapi kategori aja kayak gitu. Nah itu ada kartu kunci, kemudian ada kartu gugur. Nanti penjelasannya kayaknya harus main dulu, harus beli dulu kayak gitu ya. Nah itu ada kartu inti. Jadi ada kartu-kartu additional yang itu bisa jadi penantang game supaya gamesnya lebih dinamis dan bisa memunculkan situasi dan juga pengalaman baru ketika bermain. Maka dari itu apa value lebih dari games ini adalah selain kita belajar bullying, tapi kita juga belajar berinteraksi dan menghargai menang dan kalah kayak gitu, dan juga melihat teman berhasil mengumpulkan poin yang banyak. Jadi banyak pembelajaran yang bisa didapat ketika bermain games. Kalau ceramah ya, kalau ceramah dapat, tapi tidak semua orang itu bisa masuk karena dengan kondisinya tidak terlibat kayak gitu, biasanya seperti itu sih. Itu gambarannya sedikit kayak gitu, Pri. Oke, jadi memang ini sangat-sangat lengkap ya, kayak kartu. Cuman ini dimodifikasi lebih dalam di sisi edukasi bullyingnya dan juga ada kartu mode untuk games lebih menantang lagi kayak gitu. Oke, nah kalau misalkan tadi kan bisa dimainkan juga ya dengan keluarga. Kalau misalkan tadi di sekolah makan ini tentu bisa dijadikan media juga ya Kang ya, di sekolah Betul. sebagai media bimbingan khususnya ke bullying ini ya. Nah kalau Betul. misalkan kemarin juga kita pernah mainkan ya, teman-teman Edu pun itu walaupun kita udah pada punya anak itu pada main ini ternyata seru juga ya. Ya, betul. Jadi kartu ini bisa dimainkan oleh semua kalangan ya, tapi Betul. dengan tentunya ini nih metode permainannya dengan apa kan? Game based Kemarin tuh learning.
Ya, game based learning. Jadi ini Nah, cara-cara bermainnya hampir sama jadi kayak game ini ya. based learning. Kenapa? Hmm, cara-cara bermainnya. Oke, jadi eh game cara bermainnya kartunya. Ya, Oh ya, cara bermain kartunya. Jadi pertama ya biasa tentukan giliran. Terus nanti pemain pertama menyebutkan. Jadi pemain yang menang adalah pemain yang berhasil mengumpulkan kategori terbanyak, kategori pendalaman bullying yang banyak. Misalnya saya 3 pemain yang dapat 4, saya sisanya 2, berarti yang menang saya. Berarti yang pemenang adalah yang mendapatkan kategori terbanyak. Nah, untuk pelindung kelas game ini minimal 2 orang untuk permainannya, untuk pemainnya, dan maksimal 4, boleh 5 atau lebih juga, cuman saya saranin sih 4, karena ini kita biar lebih fokus kayak gitu. Nah, berikutnya setelah menentukan giliran, lalu bermain mengumpulkan kategori. Jadi pemain yang pertama main itu menyebutkan kategori yang diinginkannya. Jika ada, maka misalnya dijawab tepat ya sesuai dengan kategori yang diinginkan, maka nanti pemain lawan harus memberikan kartu itu. Nah, seperti itu. Nanti di bawahnya juga ada informasinya terkait kategori dan subkategori dari bullying itu sendiri. Nah, berikutnya setelah kalau misalnya pemain lawan tidak punya kategori yang diinginkan, maka pemain lawan itu ya udah berarti pemain yang meminta mengambil kartu dari deck. Jadi dia ngambil kartu 1 dari deck itu. Kalau nggak ada yang punya kategori itu. Jadi intinya ini adalah siapa yang paling cepat dan siapa yang paling banyak mengumpulkan kategorinya. Kurang lebih gitu sih gambarannya ya. Nanti ada kartu mode dan saya nggak akan ceritain banyak supaya penasaran pada beli gitu. pada dulu ya. Ya. Ya, betul. Memang ini banyak banget ya. Ada 10 jenis kategori kartu dan ada 5 kartu mode. Jadi totalnya itu ada 55 ya, Kang ya? Ada 45, maaf. Jadi 45 ada kan ya, kategorinya betul. 4. Jadi 4 kali 40 dan 5 kartu modenya seperti itu. Oke, ada 45 ya. Oke, Kang Fikri, di balik pembuatan Lindung Card Game ini ya, gimana ya pengalaman Akang atau apa gitu sehingga Akang ini membuat sebuah kartu Lindung Card Game ini? Cerita pengalaman Jadi, lah. Pertama ya sebagai guru BK gitu ya, saya tuh ngerasa kadang jadi guru BK tuh apa nih ya, hal yang bikin saya greget gitu untuk bener-bener serius jadi guru BK, karena guru BK kan banyak ya komponennya ya, dari pribadi, sosial, Betul. belajar, karir, semuanya Gambar gitu. itu. Dan itu kadang juga nggak bikin kita fokus. Kadang belum misalnya ngurusin yang karir, kelanjutan sekolah, terus belum misalnya ngurusin masa anak, urusan pertemanan, urusan belajar. Jadi memang banyak core issue yang dihadapi oleh guru BK. Nah, sementara saya berpikir kayaknya saya perlu ada satu isu yang kemudian ini jadi core utama yang itu nantinya akan berpengaruh terhadap isu-isu yang lainnya. Nah, makanya saya ambil bullying ini pertama dari ya pasti pengalaman pribadi ya, karena dulu pernah dibully juga gitu. Dan ketika dibully itu kayak ngerasa nggak ada orang yang penolong, kayak gitu, nggak ada orang yang peduli. Bahkan yang menariknya, saya waktu SMP itu pernah dapat pengalaman, kan dulu di SMP itu ada kayak reward gitu ya, terganteng, tercantik, terpinter, tercupu kayak gitu. Nah, saya tuh 3 tahun berturut-turut dapat tercupu kayak gitu, terculun ya. Jadi sampai akhirnya karena dapat label terculun itu jadinya nggak ini gitu apa, jadinya nggak pede melakukan suatu hal. Maka dari itu ternyata percaya dirinya jadi kunci untuk melakukan segalanya. Makanya saya ambil isu bullying, dan pas saya praktek di sekolah ternyata banyak juga ditemukan masalah-masalah bullying. Waktu itu banyak yang cerita, yang curhat, dan saya melihat langsung. Tapi waktu itu saya tuh langsung apa ya, kepikiran kayaknya kalau bullying kita terlalu menjudge pelaku tuh jahat juga ya gitu. Kadang pelaku juga ada yang cerita, Pak, saya tuh ngebully itu karena saya butuh perhatian. Terus ada yang dia suka ngebully, tapi ternyata pas saya telusuri ternyata emang dia itu sering dicap jelek. Jadi dia cari orang yang mau percaya sama dia dengan cara cari perhatian juga. Nah, akhirnya saya berpikir udah deh, waktu itu sama sekolah kerjasama buat ngadain pertemuan di aula kayak gitu, mengumpulkan satu angkatan ya, satu angkatan berkumpul. Itu kayak semacam saya role playing di sana. Ada pertama presentasi dulu, ya pendalaman tentang bullying kayak apa aja, bahayanya apa, dan lalu role playing ya. Jadi role playingnya waktu itu saya jadi kayak saya punya sticky notes gitu ya. Saya jadi seorang diri gitu. Terus saya tulis culun, bodoh, saya tempelin di muka saya, di badan saya. Jadi waktu role playnya tuh saya tempelin si sticky notes itu di kepala,
di sini semuanya ya, pokoknya saya tempelin gitu. Terus waktu itu saya ngetes anak kayak gitu, terus saya maju ya, setelah itu ada anak yang maju gitu, ngelepas sticky note saya tanya kenapa kamu ngelepas sticky note saya, Pak, Bapak tuh nggak bodoh gitu, Bapak tuh nggak culun, Bapak tuh hebat kok gitu, Bapak tuh bisa percaya diri. Itu seorang siswa SMP gitu ya berani bilang kayak gitu. Saya mikir, oh ini anak-anak ternyata punya dorongan yang luar biasa buat meningkatkan percaya diri seseorang. Berikutnya simulasi kedua, saya pakai analogi kertas. Jadi saya tuh kayak hipnosis gitu ya, kayak ke anak-anak tuh, oke, anggap kertas ini adalah teman kalian ya, teman kalian. Nah, ketika saya sobek kertas ini, semakin saya sobek kertas ini, maka perasaan kalian tuh semakin greget untuk menolongnya. Saya sobek, akhirnya ada satu orang yang maju dulu. Satu orang maju untuk bilang ke saya, Pak, jangan disobek, sampai nangis itu. Saya sobek, sampai ada yang nangis, sampai ada yang, Pak, jangan sobek, sampai ada yang datangin saya untuk kertasnya ditarik kayak gitu. Jadi, wah, situasi itu kan, wah, luar biasa ya. Oke, di sana ada yang nangis, ada yang punya pengalaman. Ternyata pada saat ditelusuri, dua orang yang maju itu adalah mereka yang jadi dulunya korban, sekarang jadi pelaku. Jadi akhirnya, nah di simulasi ketiga, saya meminta satu orang laki-laki dan satu orang perempuan untuk maju ke depan untuk menyampaikan pengalamannya dulu pernah dibully. Satu orang laki-laki maju, kemudian dia cerita dia dulu pernah dibully waktu SD-nya, dan apa yang terjadi setelah simulasi 1-2 dan penjelasan bullying, ketika dia menangis, ternyata semua teman laki-laki itu maju ke depan, merangkulnya. Itu saya juga di luar prediksi. Jadi tiba-tiba maju ke depan, mengelilingi si teman yang dulunya jadi korban, dia dirangkul gitu ya, dikuatin, dan itu situasi sangat mengharukan gitu. Simulasi yang berikutnya untuk yang perempuan juga sama, menyampaikan, wah ternyata ini benar-benar terasa sekali gitu bagaimana. Ya, jadi ternyata bukan kita harus nyalahin pelaku bully gitu, dan juga bukan kita harus ngasihanin si korban, tapi justru kita menyalahkan nalar penonton juga gitu. Jadi penonton bullying itu justru juga yang harus kita ingatkan dan kita edukasi bahwa mereka juga punya peran dalam mencegah bullying. Jadi tidak hanya kita tuh bicara soal pelakunya, wah ini pelaku nih suka ngebully, wah sih mah kieu dijudge, di label, akhirnya dia nggak punya kesempatan buat berubah kayak gitu. Dan si korban juga dikasihanin, dimanjain, akhirnya apa? Dia ngerasa ya dia punya kekuasaan gitu, dan mungkin dia juga gak refleksi bahwa kenapa dia dibully kayak gitu. Karena banyak juga yang kenapa dia jadi korban, karena ulahnya sendiri gitu. Karena misalnya dia sengaja untuk menampilkan sikap yang justru memancing orang ngebully kayak gitu. Makanya di sini juga penting untuk ya mengedukasi seseorang supaya ya berpenampilan, kemudian dari mulai attitude itu bisa disesuaikan kayak gitu. Nah itu akhirnya, nah setelah beres itu tuh saya pasang flip chart di dinding-dinding aula waktu itu, kasih sticky note satu anak satu, apa kesan kalian mengikuti kegiatan hari itu. Nah ini saya udah simpan di sini ya di buku ini. Jadi saya simpan kumpulan tulisan saya terhadap teman-teman yang pernah konsul dengan saya, dan dia pernah jadi korban atau pelaku atau penonton, saya simpan di sini. Dan beberapa sticky notes-nya yang saya simpan ada ini. Nah ini ada yang nulis juga nih, ini nggak kelihatan ya? Oke, saya bacain aja. Jadi bagi yang suka bully lebih baik berhenti, dan bagi korban bully kalian harus sabar. Allah pasti selalu ada di sisi kalian. Don't hear what they say, just do what think is right. Ini dari anak kelas 7 kayak gitu. Ini seorang anak kelas 7 ya? Kayak gitu. Terus ada juga ini, saya pernah dibully, saya hampir mau dipukul. Ya saya pukulin balik sehingga pembuli merasa terbully kayak gitu. Ini pengalaman juga. Yang berikutnya, ini yang menarik juga sih menurut saya. Kalau kesal sama aku, ngomong ke aku, jangan ke orang lain. Karena yang bisa ubah sifat aku cuma aku sendiri, bukan orang lain. Artinya dari pengalaman ini bisa dapat menghasilkan kayak gitu. Ini juga ada ya Vira, salah satunya Vira Ilmi ini adalah siswa saya juga. Jadi ya dia pasti tahu juga pengalaman saat itu di sekolah. Oke. Jadi itu sih why, kenapa saya buat. Nah setelah refleksi kejadian itu, setelah refleksi aktivitas itu, saya berpikir kayaknya perlu ada media tools yang saya bisa dekat sama anak, dan gimana caranya pencegahan bullying itu bisa istilahnya smooth gitu ya, nggak straight to the point, nggak wah jangan. Jadi kita benar-benar mainin feelingnya anak-anak kayak gitu. Makanya saya waktu itu alhamdulillah diberi kesempatan buat ikut workshop. Oke, Desta,
Nah, Desta, sahabat saya, kayak luar biasa, Des, sehat terus. Oke, jadi waktu itu pas ikut workshop tentang game based learning, ini juga kredit buat Mas Eko Nugroho. Beliau juga seorang perancang games, jadi saya kenapa bikin games juga salah satunya terinspirasi dari beliau karena ilmu dari beliau itu luar biasa gitu. Jadi saya saranin kalau teman-teman mau coba ngembangin games based learning, itu bisa ke Mas Eko sebagai pakar game based learning atau gamifikasi. Saya banyak belajar dari beliau kayak gitu. Nah, ketika saya pikiran, oh udah ikut workshop, ya itu langsung bikin aja gitu. Jadi intinya kalau ketika kita punya ide, jangan mikir harus bagus dulu, itu yang pertama. Jangan mikir si ide, ya jadi produknya harus keren, harus wow, harus kelihatan keren. Bikin aja dulu gitu, mau itu dari Word, mau itu cuman misalnya kita gambar yang cuma seuprit doang, kayak gitu, nggak apa-apa gitu. Toh ide itu sebenarnya mahal gitu. Bikin aja dulu. Yang kedua, praktekkan. Praktekkan. Yang ketiga, minta feedback, evaluasi, rame nggak gamenya, apa yang kurang, apa yang perlu dilengkapi, gimana perasaan kamu ketika main. Nah itu yang saya alami selama ini. Jadi main tuh nggak cuma sebatas nggak cuma sebatas main doang. Nah, saya mau coba sharing juga. Jadi game based learning ini ada tahapannya. Ada tahapan mulai dari merancang persiapan game dulu. Jadi dipersiapin dulu di kelas apa, berapa butuh kartunya, kemudian apa yang disiapkan alat buat evaluasinya, berapa pemainnya, berapa bagi kelompoknya. Itu persiapan games. Yang keduanya adalah ketika sudah persiapan games, baru mulai. Nah, ketika mulai itu, apa tugas guru? Kita mau observasi, ngelihat pengalaman mereka. Bisa nggak mainnya, terus apa yang dialamin, apa yang kesulitan. Nah, baru setelah itu, feedback, evaluasi, dan rencana tindak lanjut. Seperti itu. Kang, ini bakal di-share ke IGTV kan, Kang, nanti. Ya, tadi. Ya, insya Allah kita akan sharekan nanti. Oke, itu. Itu ya, jadi kurang lebih itu sih tahapan game based learning. Nah, lalu kan ada istilah gamifikasi ya. Nah, apa sih bedanya gamifikasi sama game based learning? Nah, ini beda banget. Bedanya di kalau gamifikasi itu adalah mengambil konsep game ke dalam pembelajaran. Jadi konsepnya aja. Jadi konsep reward, poin, role play, kemudian konsep urutan, dan misalnya konsep-konsep game. Makanya saya juga nerapin gamifikasi tentang pembelajaran sosial itu tahapannya ya tadi gitu, nggak cuman nggak harus ada si alat gamenya. Nah, kalau game based learning itu ada alat gamenya dan juga ada pembelajaran di sana gitu. Jadi kalau game based learning itu biasanya lebih dalam karena pengalaman anak tuh langsung main lewat medianya kayak gitu. Kalau gamifikasi juga sebenarnya ngena, dan ini juga biasa dilakukan oleh banyak guru kayak gitu. Misalnya kan kayak gini gamifikasi contoh sederhananya. So, jawab ini kalau yang bisa dapat hadiah. Nah, itu gamifikasi sebenarnya. Jadi kita menawarkan tantangan ke anak, challenge kan gitu ya. Kalau games ya ada challenge, kalau challenge-nya berhasil levelnya naik. Nah, itu salah satu konsep gamifikasi kayak gitu. Nah, kalau misalnya game based learning ada alatnya, ada toolsnya supaya kita bisa mengeksplor pembelajaran dari situ kayak gitu sih, Pri. Dan dari ini sebulan 2 bulan, saya hampir setahun sih ngerancang, mulai dari ide, pendalaman, kemudian praktik langsung, dan juga sharing, juga minta feedback, dan juga editing masalah desain kayak gitu. Dan juga bekerja sama dengan Edupotensi. Ya, jadi prosesnya selama 1 tahun ya untuk mengembangkan sebuah modul atau produk game based learning ini, khususnya Lindung Card Game ini ya, Kang ya. Oke. Ini sangat menarik sekali dalam pembahasannya. Ternyata dalam bullying itu kita kan biasanya kita fokus ke pelaku dan korban ya biasanya ya, khususnya ke pelaku. Nah, si pelaku biasanya kita fokus ke pelaku bahwa ya tanpa mengetahui gitu. Tanpa melihat bahwa kenapa sih si anak ini bisa menjadi pelaku, mungkin ya tadinya si anak ini menjadi korban ya, korban bullying, dan tidak dipungkiri bahwa mereka yang menjadi penonton bullying, ternyata mungkin bisa saja mereka kedepannya akan menjadi atau akan melihat bahwa ya mereka akan menjadi pelaku bullying ya, Kang ya. Setuju banget. Jadi ada faktor lain yang memang sering kita lupakan, yaitu penonton bullying ya. Dan tadi pun ketika memang diceritakan di sekolah Akang itu mempraktekkan sebuah simulasi, 3 simulasi itu, ternyata mereka sebagai penonton bisa mensupport para korban atau mungkin para pelakunya
Dan satu kesatuan ini harus apa ya, kita perhatikan dan tidak ada kecondongan ke entah itu korban atau pelakunya ya Kang ya. Oke, Betul sangat banget. inspiratif. Eh, Gimana tambahan? Jadi ini juga saya belajar dari konsep bullying prevention Finland. Jadi di Finland itu mereka konsepnya gini, bullying prevention itu jadi mereka nge-training siswa kelas akhir ya buat jadi peer. Ah, Jadi nanti kejadian bullying justru yang jadi penengah itu mediasi itu adalah kakak kelasnya. Kakak kelas sebagai oke. mediator sama korban. Jadi jatuhnya adalah melibatkan siswa sebagai penolong juga, dan menariknya apa fungsi school counselor di sana saat itu yang nge-training itu, dan ketika masalah sudah berat di tangan yang baru lewat ke BK. Nah, ini juga sedang digalakan oleh saya adalah peer teman sebaya di sekolah. Seperti itu. Tergedennya. Dan terakhir nih ada cerita menarik. Jadi setelah saya banyak mendekatkan pelaku, korban, penonton itu, ada satu pelaku yang menurut saya ini sangat apa ya, menyentuh, dan menurut saya ini juga sampai sekarang alhamdulillah banyak perkembangannya. Jadi dia itu dicap pelaku bully dari SD sampai sekarang ya, dicap pelaku bully, padahal dia itu adalah penonton. Jadi dia tuh temennya yang suka ngebully bosnya lah ya, temennya bosnya. Nah, suatu waktu dia itu sering dicap, dan banyak orang tuh bilang kalau dia juga suka ngebully. Nah, dia cerita ke saya gitu, Pak, sebenarnya ya aku akui kalau aku tuh suka ngebully gitu, tapi sebenarnya aku tuh peduli kok sama teman-teman yang lain kayak gitu. Aku juga nggak mau kayak gini terus, aku mau berubah. Nah, ketika ada pelaku seperti itu, artinya itu kesempatan emas untuk kita mengambil hatinya, untuk kita bisa membimbing supaya dia bisa berubah. Dalam artian bisa berubah di sini, dia sadar akan kesalahannya, tapi dia mau memperbaiki apa yang dia lakukan. Seperti itu orang lebih. Jadi don't judge every people in the school. Jadi kita nggak boleh judge siswa-siswa kita, harus tetap kita melihat sisi lain dari mereka. Seperti itu kurang lebih, Pri, yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas Oke. kesalahan dan kekurangan. Oke, ini sangat sangat menarik tentunya. eh, Ketika kita sudah mendapatkan hati anak-anak dengan mungkin dengan media bimbingan misalkan card game ini ya, lindung card game ini ya, kan khususnya tentang bullying ya, kita juga akan sangat mudah untuk mendapatkan hati anak itu ya. Yang tadinya mungkin anak itu takut untuk bercerita ke kita atau takut mereka mengakui bahwa mereka pelaku bullying atau melakukan hal itu. Jadi ketika kita sudah mendapatkan hati mereka dengan cara bermain ini, dan otomatis ya untuk melakukan tadi bimbingan dan lain-lainnya pun kita akan sangat mudah ya Kang ya, akan sangat terbantu dengan media ini. Nah, saya itu jamin banget kalau ini bisa dipraktekkan sama guru BK sama orang tua, ini pasti bakal mendekatkan kayak gitu. Nah, itu betul. Jadi memang Lindung Card Game ini sebagai media apa ya, untuk mendekatkan antara guru dengan siswa. Mungkin ada beberapa guru yang mereka dengan mudah dengan mudah bisa mendekati siswanya. Tapi ada mungkin beberapa ya guru juga yang memang ini gimana nih? Saya harus gimana nih dekat dengan siswa nih? Dengan media apa nih? Nah, kalau misalkan kita ya bingung dengan media apa atau dengan cara seperti apa, mungkin Bapak Ibu bisa melakukannya dengan awalnya itu dengan bermain di Lindung Card Game ini. Ini sangat seru. Ini kita sudah dijual belikan. Ini kita sudah dijual. Sistemnya kita masih PO ya Kang ya. Nanti sampai tanggal 29. Jadi silakan Bapak Ibu yang ingin membeli kartunya sangat boleh. Silakan bisa menghubungi Edu Potensia, bisa menghubungi saya atau menghubungi Kang Fikri ya untuk lebih lengkapnya, dan biar Bapak Ibu semuanya bisa merasakan bagaimana kita bisa bermain, belajar, dan tentunya bahagia. Terus sangat senang ya Kang ya. Jadi 3 elemen ini harus satu kesatuan untuk membuat sebuah hasil yang maksimal tentunya. Oke, Kang Fikri, ada lagi yang ingin disampaikan? Cukup, Pri, itu saja. Selamat hari Jumat, mudah-mudahan berkah buat kita semua. Terima kasih banyak. Atur nuhun, Kang Fikri, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menonton live kita ya. Mudah-mudahan nanti banyak manfaatnya. Benar kata Kang Fikri, ketika Bapak Ibu punya sebuah karya, ketika Bapak Ibu mempunyai sebuah inovasi, jangan takut, jangan berpikir bahwa ini bagus nggak ya, ini layak nggak sih kira-kira.
mulai dulu aja. Kita tuangkan idenya, kita mulai dulu, dan kita berpikir atau beranggapan bahwa yuk ini untuk bermanfaatan orang lain, dan insya Allah ini akan menjadi sebuah amal untuk kita dan untuk kebergunaan orang lain, dan kita bisa membantu sesama atau seprofesi kita dengan menggunakan metode atau sebuah inovasi yang sudah Bapak Ibu miliki gitu. Ya, ini salah satu jawaban ketika ya ditanya BK ngapain gitu. BK ngapain aja. Ini salah satu bukti ya, contoh dari ya Kang Fikri merupakan merupakan guru BK yang berhasil untuk mengembangkan sebuah modul Lindung Katiem ini. Jadi silakan Bapak Ibu yang ingin pesan bisa langsung menghubungi kami. Oke, terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas waktunya Kang Fikri, terima kasih pisan. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Bapak Ibu yang sudah menonton pun terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat dan kebermanfaatan untuk kita semua. Oke, Kak Fikri, terima kasih. Boleh kita akhiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.